Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Hari ini kita masuk ke AI ya, Adobe Illustrator. Nah, di pertemuan kali ini nanti kita akan belajar tentang cara membuat animasi sederhana ya. Di sini animasinya bukan langsung ke pergerakannya gitu ya, misalnya ada animasi terus misal dia lagi melakukan gerakan sesuatu ya, bukan ya. Di sini kita belajar dari dasarnya dulu. Nah, dasarnya itu apa ya? Nanti dasarnya ini adalah cara bagaimana kita untuk membentuk sebuah karakter dalam satu animasi ya. Nanti kita di sini selain kita belajar tentang nanti membuat karakter animasi, juga belajar tentang tool di Adobe Illustrator ya. Salah satunya adalah Pathfinder ya, Pathfinder. Pathfinder nanti kita belajar ini Pathfinder ya untuk memanipulasi objek ya fungsinya ya. Nanti kita akan coba satu-satu. Ini kan ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nanti kita bakal coba ya satu-satu dan gimana efeknya ke objek ya. Nah, di sini sudah saya siapkan ya, ada beberapa lingkaran ya. Lingkaran yang saling berpotongan ya. Bentar. Nanti saya bikin lagi aja lah. Nah, ya di sini ada 9. Ada 9 lingkaran yang saling bersinggungan ya atau saling berpotongan ya. Nanti kita bakal coba satu-satu yang namanya Pathfinder ya. Cara memunculkannya yaitu pertama kalian klik tab window dulu ini ya. Tab window, terus kalian cari yang namanya Pathfinder ya. Nanti bakal muncul di sini. Nah, itu cara untuk memunculkan Pathfinder-nya. Apa sih fungsi dari Pathfinder itu sendiri? Ya, Pathfinder itu fungsinya adalah untuk memanipulasi objek ya. Nih, misalnya kalian pengen menggabungkan ya dua objek misalnya. Ini sama ini pengen gabungin gimana ya. Nanti caranya ada di Pathfinder ini ya. Bukan cuma menggabungkan, nanti ada juga untuk memotong ataupun untuk menghilangkan sebagian dari objek yang saling bersinggungan ini ya, macam-macam ya nanti sesuai dengan fungsinya. Makanya di Adobe sendiri di sini ada disediakan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 10 ya, 10 tool di Pathfinder itu sendiri ya. Nah, ini sekarang kita mulai ya dari yang pertama ini. Ini ada dua objek lingkaran yang saling bersinggungan ya. Yang sebelah kanan adalah objek yang posisinya adalah berada di depan ya. Yang kiri berada di belakang ya. Kelihatan ya di sini ya, yang kanan itu berada di depan. Nah, kita coba Pathfinder yang pertama ini ya. Namanya adalah Unite. Unite ini fungsinya apa ya? Kita coba dulu ya. Kita coba, nah ternyata fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa ya, dua objek atau lebih juga bisa ya. Jadi fungsi dari Unite ini adalah untuk menggabungkan dua atau lebih objek yang saling bersinggungan ya. Tuh fungsinya. Nah, bedanya sama grup apa ya? Misalnya kalau kita coba ini adalah objek yang kedua ya. Kita grup ya. Nah, kalau grup itu gunanya untuk grouping ya atau untuk mengelompokkan dua atau lebih objek menjadi satu ya. Di sini mereka memang jadi satu ya, tapi tidak menyatu seperti gambar yang pertama ini. Gambar yang pertama kan di sini nggak ada lingkarannya, maksudnya jadi satu ya, jadi dua begini. Kalau yang di grup itu cuma untuk kayak istilahnya itu apa ya? Yang tahu nggak teman-teman? Grouping itu fungsinya apa?
Halo. Ya, untuk Biar menggabungkan nggak berantakan waktu di drag gitu, Pak. ya, Menggabungkan beberapa layer objek jadi satu. Menggabungkan beberapa objek, Kak. ya, udah familiar ya semua di sini, udah tahu fungsi dari grouping itu sendiri ya. Nah, BTW tadi untuk yang pertama adalah unite ya. Unite ini untuk menggabungkan dua atau lebih objek ya. Ini hasilnya nomor 1. Nah, terus kita lanjut ke yang kedua ya. Yang kedua itu apa namanya? Yang kedua adalah minus front. Ya. Minus front. Ya, kita coba aja. Nah, minus front. Ternyata yang hilang adalah lingkaran yang sebelah mana? Kanan ya. Nah, fungsinya adalah ya untuk memotong objek yang berada di belakang ya. Yang berada di belakang. Tapi nanti hasilnya adalah yang depan atau yang front itu hilang ya. Jadi untuk memotong objek yang di sebelah kiri ini kan kepotong ya. Tapi nanti yang bagian kanan juga ikut hilang. Itu fungsinya untuk si minus front ini fungsinya ya. Menghilangkan objek yang berada di bagian belakang, tapi yang depan itu ikut hilang gitu ya. Nih, ikut hilang. Jadi nanti objek yang berada di belakangnya itu akan kepotong sesuai objek yang berada di depannya ya. Nggak cuma lingkaran ya, bisa misalnya kita coba ada persegi panjang misalnya ya. Nah, misal persegi panjang ini ya, sama fungsinya. Nanti yang hilang di depan juga ya. Jadi objek yang di belakang itu perpotongannya akan mengikuti objek yang berada di depannya ya. Bisa nanti bulat ini, bisa kotak ya, macam-macam tergantung objek yang bersinggungan itu. Terus yang ketiga ya, yang ketiga ada apa? Intersect namanya. Intersect kita coba. Nah, intersect. Jadi dari hasilnya ini teman-teman bisa kalian simpulkan nggak fungsi intersect itu apa? Intersect ya, ada dua buah objek. Ngeliatin yang ketumpuk. Ngeliatin yang ketumpuk ya. Jadi yang show yang ketumpuk tadi, Kak. Ya, jadi di sini ada dua buah lingkaran. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah bagian yang apa ya? Beririsan ya. Istilahnya kalau di matematika itu ada irisan. Irisan itu adalah bagian yang mencakup dua objek ini ya. Di sini misalnya lingkaran, di sini ada lingkaran. Nah, tengah-tengahnya ini yang saling bersinggungan ya. Artinya satu sama lain itu membentuk sebuah objek ya. Beda kalau misalnya lingkarannya digeser kayak gini kan dia nggak bersinggungan ya. Artinya dia berdiri sendiri ya. Lingkarannya berdiri sendiri. Nah, kalau dibeginiin ya, di tengah-tengahnya ini ada sebuah objek ya. Sebuah objek elips ya. Kita coba intersect. Nah, hasilnya dia akan menyisakan yang di bagian tengah aja ya. Jadi menyisakan titik perpotongannya. Jadi selain yang di bagian tengah ini, dua-duanya hilang ya. Jadi cuma menyisakan bagian tengah ini aja. Gimana kalau misal kita coba untuk objek yang nggak bersinggungan ya? Apakah ada efeknya? Ada nggak kira-kira? Dia bakal ngasilin sebuah objek baru nggak? Nggak ya. Di sini ada bacaannya the filter produce no result. Please select two overlapping path ya katanya. Jadi the filter produce no result ya, tidak menghasilkan result, hasilnya nggak ada. Jadi kita disuruh untuk membuat overlap, objek yang overlap, saling bersinggungan. Baru kita bisa menggunakan fungsi si intersect ini ya. Nah ini contohnya yang ketiga. Terus ada lagi ya, yang namanya exclude. Ya. Exclude. Kita coba dulu. Ya. Ini hasil dari exclude ya. Apa bedanya dengan intersect ya? Bedanya kalau di intersect tadi itu efeknya akan menghasilkan ini daerah yang saling bersinggungan itu ya di tengah. Nah, tapi kalau di exclude ini efeknya akan menyisakan
bagian yang tidak bersinggungan ya. Artinya kalau misalnya kalian tahu fungsi invert ya, kebalikan, jadi si exclude ini adalah fungsi kebalikan dari intersect ya. Kalau di intersect itu yang disisain itu hasilnya adalah yang bagian tengah ini. Tapi kalau yang exclude itu adalah bagian luar ya. Jadi yang tengah hilang, daerah yang bersinggungan itu terpotong ya. Jadi menyisakan bagian yang ini doang, selain yang terpotong ya. Itu adalah fungsi exclude ya. Intersect dan exclude itu saling berkebalikan. Terus ada lagi ya, namanya divide. Divide, ya, artinya divide itu apa? Dalam bahasa Inggris adalah membagi. Divide ya. Kita coba divide. Ada efeknya nggak teman-teman kira-kira? Ini sudah saya klik ya, divide ya. Kira-kira efek yang dihasilkan apa? Halo? Membentuk objek baru, Pak. Membentuk objek baru. Kurang tepat ya, masih kurang tepat ya fungsi dari divide itu. Ada yang tahu? Garis yang lain? Itu, gimana? Garis yang di tengah itu jadi bulat-bulat gitu. Yang ini masih kurang tepat juga ya, divide ya. Membelah objek 3 bagian. Membelah objek menjadi berapa? 3 bagian. 3 bagian. Apakah selalu 3 bagian? Misalnya saya pakai 3 objek, apakah dia akan terbagi menjadi 3 bagian juga? Tergantung banyaknya objek yang tergantung banyaknya objek ya. Jadi fungsinya udah benar ya, membagi objek menjadi beberapa bagian ya. Cuma tergantung di sini objek yang dipakai itu ada berapa ya. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita pakai si divide ini. Nah, secara kalau dilihat ya, kayaknya nggak ada perbedaannya ya daripada efek-efek yang lain kan tadi. Kalau unite itu jadi satu, terus ada minus front ya dan lain sebagainya, kan ada yang sebagian membentuk objek baru ya. Tapi kalau di divide ini kok nggak kelihatan ya, nggak kelihatan efeknya. Cuma ada di sini garis baru. Tapi sebenarnya bukan itu ya, fungsinya bukan untuk membentuk apa tadi yang buletan terus garis baru, bukan ya. Jadi si divide ini fungsinya adalah untuk membagi objek di beberapa bagian ya. Dengan si fungsi divide ini kita itu bisa memisah-misahkan perbagian ya. Ini misalnya tadi udah aku klik divide ini. Terus memisahin bagian yang ini doang ya, nggak sama yang tengah ya, tinggal ditarik aja. Nah, gini. Sama aja nih, yang kanan juga. Jadi kita bisa bebas ya, bebas untuk menghapus yang mana ya, menghapus yang mana, mau mindahin yang mana itu bebas. Sini untuk memotong doang ya. Memotong terus menjadi membagi menjadi beberapa bagian. Itu adalah fungsi divide. Saya pindahin divide. Tadi untuk fungsi yang divide ya. Terus ada selanjutnya namanya trim. Trim. Kita coba dulu. Hampir sama kayak apa, teman-teman? Kayak unite. Kayak yang unite ya, kayak yang pertama tadi. Cuma ada bedanya ya di sini. Fungsi trim itu bedanya terletak di mana? Nah, ini. Di sini. Jadi dia fungsinya walaupun selain untuk menyatukan ya, sama seperti unite, tapi di sini dia memiliki satu perbedaan ya yang nggak dimiliki si unite tadi, adalah ini. Dia juga membentuk objek yang berdiri sendiri ya. Jadi bisa dipindah ya. Selain dia menyatu jadi satu, tapi sebenarnya dia tuh nggak sepenuhnya menyatu jadi satu ya. Juga bisa dipindah, bisa dikecilin ya. Nah ini. Nah itu fungsi untuk
trim. Ya. Jadi hampir-hampir sama ya kayak unite ya. Perbedaannya kalau unit ini nggak bisa satu-satu, nggak bisa dipindah ya. Dia menjadi satu kesatuan yang utuh ini. Bisa dipindahin salah satunya, terus ya dia pokoknya menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kalau trim ini masih bisa dipindahin. Nah, ini juga bisa ya. Jadi masing-masing Sebenarnya hampir sama kayak minus front sih Mas. Cuman apanya? objeknya yang itu masih tetap ada gitu loh. Iya, masih tetap ada sama kayak Minus front. ya. Ini kita coba ya perbedaannya apa. Nih. Kalau minus front hilang, kalau trim tuh masih ada tuh loh Mas. Iya, sebenarnya tapi kan dia juga menyatu juga jadi Kalau satu nih. sama kayak unit tuh jadi bedanya itu kalau unit kan dia jodohnya kayak grouping gitu, tapi kalau yang apa tadi trim itu kan cuma motong yang menempel kan dia. Iya, gitulah konsepnya. Hampir-hampir sama sih kalau misalnya dibanding-bandingkan satu persatu sebenarnya ada yang punya kesamaan, ada juga yang perbedaan gitu. Nih bedanya tadi ya, kayak sama seperti trim juga. Tadi apa? Berarti objeknya nggak hilang yang di depan ya. Itu untuk yang trim. Ada namanya. Bentar. Merge. Sama nggak kayak unite? Dia juga sama-sama menjadikan dua objek menjadi satu, si merge ini. Merge. Kalau di Corel namanya weld ya. Kalau di AI atau Adobe Illustrator namanya merge. Ya. Hampir-hampir sama kayak unite. Bedanya kalau si unite tadi ya ini ada tulisannya ya, ALT click to create a compound shape or add to shape area. Jadi misalnya kita mau pakai si unite ini sambil menekan tombol ALT, ya, jadinya akan menjadi seperti ini. Nah, dia menyatu juga ya, tapi bisa dipindah. Tapi nggak kepotong dia, nggak kayak si trim tadi ya. Kalau trim itu kan kepotong bagian sininya, tapi kalau si unite nggak kepotong sama sekali. Ya, itu fungsi dari compound shape ya. Jadi perbedaannya tadi si merge sama unite. Nah, kalau unite ini dia bisa membentuk sebuah compound ya, compound shape. Nah, compound shape itu dipakai ya ketika kita pengen ya misalnya menggabungkan dua buah objek atau mau memotong ya, tapi dua-duanya itu berdiri sendiri. Jadi seperti ini. Dia bisa dipindah ataupun bisa dikecilin ya, macam ya. Itu namanya compound shape. Caranya tadi ya, selain kita sebelum kita menekan ini tombol unite, kita sambil menahan tombol ALT. Itu untuk membentuk compound shape ya. Jadi tekan select ya dua buah objeknya, tekan ALT terus baru klik unite ini. Jadi dia akan membentuk compound shape ya. Dia juga nyatu ya jadi satu ini. Tapi compound shape-nya tetap dapat. Itu ya. Itu adalah tadi merge ya. Perbedaannya dengan merge, yang merge itu tidak membentuk compound shape. Jadi cuma menyatu aja menjadi satu. Menggabungkan dua objek menjadi satu atau beberapa objek. Itu merge. Tapi kalau di si unite ya, unite ini juga bisa untuk membentuk compound shape ya. Jadi selain untuk menggabungkan menjadi satu, ya, dia juga masing-masing objek itu berdiri sendiri, tidak sepenuhnya menyatu gitu. Ya, itu adalah perbedaan unite sama merge ya. Kita lanjut ke bentar. Oh ya ini. Ke yang fungsi selanjutnya ada crop. Crop. Ya.
crop ini mirip-mirip ya, mirip-mirip. Ya, mirip-mirip sama si ini sec ya, intersect. Mirip-mirip sama si intersect. Tapi ya bedanya lagi-lagi kalau tadi intersect di sini ada pop-up-nya ALT plus click to create a compound shape and intersect shape area. Jadi si intersect tadi ini juga bisa membentuk compound shape ya dengan mengeklik ALT. Nah ini mengklik ALT. Jadi yang tersisa adalah objek yang di tengah ya. Tetapi juga nah ini ada garis bantu ya di lingkaran yang bersinggungan tadi bekasnya. Ini garis bantunya kelihatan kan? Ini namanya ya compound shape. Ya. Biasanya compound shape itu buat apa, Mas? Tadi ya compound shape itu misalnya kalian pengen memanipulasi dua buah objek atau lebih ya gitu. Tapi kalian tuh nggak pengen apa ya? Misalnya ya tadi pengen memanipulasi dua buah objek atau lebih, tapi kalian nggak pengen kalau objek itu tuh jadinya gitu aja gitu. Nggak bisa, artinya setelah misalnya kita ini unite ya, kalian tuh nggak pengen dua buah objek ini cuma jadi satu gitu aja gitu loh. Nah, mungkin kalian pengen gedein atau pengen kecilin objek yang sebelahnya gitu, itu masih bisa dengan compound shape ya. Tapi kalau nggak pakai compound shape ya, cuma jadi satu kesatuan ini aja ya. Cuma kalau dikecilin ya ini kan karena menjadi satu kesatuan, jadi semuanya dua-duanya ini ikut kecil gitu ya. Nah kalau si compound shape tadi, walaupun saya sudah klik unite tadi ya, harusnya kan dia sama kayak ini. Tetapi karena dua-duanya membentuk compound shape ya, jadi ya salah satunya atau salah duanya kalian juga bisa pindahin lagi ataupun bisa mengecilkan lagi gitu. Nggak sepenuhnya apa ya, nggak sepenuhnya menyatu lah gitu. Kalau untuk si unite tadi ya. Gitu. Ini si compound shape ya, walaupun sudah diklik unite tadi, ini masih bisa dipindahin ya, masih bisa dikecilin, di resize dan lain sebagainya. Itu untuk yang compound shape. Tadi sampai mana ya, lupa. Crop ya tadi ya, sampai crop ya. Ini crop. Crop dan intersect tadi hampir sama ya. Cuma kalau di intersect ini bisa membentuk satu compound shape dengan mengeklik ALT plus ini klik si tombol intersect-nya. Nih, ini ada compound shape ya. Nggak hilang ini ya. Objek yang tidak bersinggungan itu tidak hilang ya. Kalau kita cuma ngeklik intersect doang ya, di sini nggak ada bekasnya. Ya, bekasnya ini hilang kalau nggak pakai compound shape. Kalau diklik compound shape, bekasnya ini masih ada. Nah ini. Dia akan membentuk titik ya, node atau istilahnya node di area bekas perpotongannya tadi. Nah, ini. Misalnya gitu, itu ini yang compound shape. Yang ini cuma crop biasa ya. Sini juga ada sih. Cuma apa? Menyisakan apa ya, garis bantu yang
garis bantu objek yang berada di sebelah kanan aja. Yang di sebelah kiri kan nggak ada di sini, cuma di sebelah kanan ya. Jadi kita mau mewarnain masih bisa ya. Jadi apa ya istilahnya ini adalah path ya, path atau jalur ya. Jalur objek yang berada di sebelah kanan itu masih ada ya, dan dia berdiri sendiri. Bentar. Nih, dia berdiri sendiri, artinya dia tidak ikut path shape yang di bagian tengah ini ya, karena si shape yang bagian tengah ini yang berbentuk daun dia juga punya path sendiri. Nih. Jadi dia path-nya berdiri sendiri ya, khusus objek yang berada di depan aja. Yang berada di belakang tadi hilang semuanya, nggak ada path-nya. Itu adalah fungsi crop. Nah, crop ini. Oh, di sini tadi, nah, ini bedanya. Compound shape sama yang crop biasa. Kalau compound itu kita bisa memanipulasi ya sesuka hati ya. Mau potongannya itu digeser, itu masih bisa. Jadi kita bisa meresize atau membuat ukuran yang baru. Di sini masih ada path-nya dua-duanya. Kiri dan kanan itu masih ada path-nya, masih tersisa gitu ya. Cuma dia nggak ada fill apa ya istilahnya kalau di sini. Warna itu nggak ada warnanya, jadi cuma jalurnya aja yang tersisa dan bisa digeser-geser. Itu yang tadi intersect, kalau ini yang trim ya. Trim itu nggak bisa ya kita geser-geser ini kayak yang tadi. Dia cuma menyisakan ini path objek yang di bagian depan di sebelah kanan tadi. Di sebelah kanan kan bagian depan ini. Jadi yang tersisa di sebelah kanan doang ya. Bisa juga ya kita kasih warna ini. Cuma dia berdiri sendiri, nggak membentuk. Maksudnya kalau yang ini di tengah ini kan suatu objek baru yang terbentuk dari perpotongan dua objek ini ya. Nah, kalau di sini hasilnya itu berdiri sendiri antara objek yang baru ini sama objek yang berada di sebelah depan tadi yang ini. Itu masing-masing berdiri sendiri ya. Kita nggak bisa kalau geser ke sini nanti objek yang tengah semakin kecil ataupun kalau digeser ke kanan semakin besar, itu enggak, karena dua-duanya ini berdiri sendiri. Gitu. Terus ada ini outline ya. Ada yang tahu outline apa artinya? Ada yang tahu nggak? Nanti saya catat nimnya. Garis luar. Gimana, Mas? Garis luar. Garis luar. Jadi apanya garis luar? Kalau di sini ya, kalau tadi kan garis tepinya. Jadi kira-kira masih ada nggak warna dalamnya ini? Atau cuma tersisa garis tepi aja? Ada, Mas. Menyisakan garis tepinya saja. Ya. Terus tadi mbaknya gimana? Jadi nggak? Menyisakan garis tepinya aja. Wah. Tidak ada warna di dalamnya. Ikut-ikutan apa punya pendapat sendiri? Enggak, Mas. Ya. Yeah. Nimnya berapa, Mas, sama mbaknya? 1620 12 1637. Belakangnya aja. 1637. 1637. Mbaknya? 1662. 1662. Oke. Jadi benar ya tadi ya, kata Mas sama mbaknya ya. Tadi fungsi si outline ini adalah untuk memunculkan garis luarnya. Nih. Nah, jadi dia tersisa garis luarnya aja. Coba kita struknya kita tebelin. Nah, jadi setelah kita pilih struknya ketebalannya, jadi akan muncul ya di sini garis. Itu adalah fungsi dari outline ya, outline. Kalau kita cuma pengen nyisain garis saja ya, bisa klik outline tadi. Atau kalau
ini juga bisa ya. Cuma di warnanya di disable. Nah, ini juga bisa. Cuma menyisakan outline aja. Sama kok, juga bisa nih. Jadi fungsinya sama ya, tinggal pilih enaknya mau lewat Pathfinder atau lewat ini ya, transform tool-nya. Itu yang outline ya. Kita coba efek yang terakhir. Ini ada minus back. Jadi minus back ini kebalikannya minus front. Nah ini ya, kebalikannya si minus front. Kalau dari si minus front itu menyisakan bagian perpotongan objek yang berada di sebelah, di belakang gitu ya. Di belakang itu untuk minus front. Tapi kalau yang minus back, nah kebalikannya hasilnya. Jadi objek yang terpotong itu adalah objek yang berada di depan. Ya. Tapi objek yang di sebelah kiri tadi yang digunakan untuk memotong juga hilang. Jadi hasilnya berkebalikan sama minus front ya. Kalau yang tadi ini minus back. Minus back ya. Jadi objek yang berada di bagian belakang itu akan hilang. Misalkan objek yang di depan aja. Itu ya, gampang ya untuk Pathfinder. Ya, Pathfinder ini digunakan untuk memanipulasi objek ya, sesuka kalian. Nanti tinggal sesuaikan sama kebutuhannya. Apakah mau motong yang berada di bagian depan atau belakang itu nanti sesuaikan sama fungsi dari masing-masing tool ini ya. Pathfinder ya, itu untuk Pathfinder. Sekarang kita masuk ke ini, desain karakter animasi. Jadi di sini kita akan belajar cara menggunakan ini ya, namanya pen tool ini. Tools namanya pen tool. Kita pindahin dulu ini. Nah, kalau kita belajar animasi, itu kan misalnya kalian tahu ya, FPS tahu ya, frame per second ya. Iya, Tahu nggak FPS? Ya. Misalnya kalian menonton apa ya, ada anime misalnya. Di situ ada keterangannya biasanya di YouTube aja lah ya. Di YouTube itu biasanya kan di pengaturannya ada yang 720, 60 fps, mau yang 30 fps itu kan ada ya. Jadi arti fps itu adalah frame per second. Misalnya kalian menonton anime misalnya. Nah, itu keterangannya ada 60 fps. Berarti dalam 1 second atau 1 detik itu ada 60 frame ya. Ada 60 gambar. Kebayang nggak? 1 detik 60 gambar. Kalian misalnya pengen menggerakkan tangan gitu ya, 60 fps ya. Berarti dalam 1 detik atau 1 second ada 60 gerakan tangan gitu. Jadi dalam 1 detik itu kan ada 60 gambar. Jadi animasi itu adalah gambar yang digerakkan ya. Gambar yang digerakkan. Jadi misalnya ada gerakan tangan 60 fps, berarti dalam 1 detik itu ada 60 gerakan tangan. Wow banget ya, 1 detik ada 60 gambar ya. Cuma di sini nanti kita nggak belajar itu ya. Kita belajar tentang bagaimana caranya untuk ini, membentuk desain karakter animasi. Ya, karakter animasi. Cuma yang saya contohkan di sini bukan karakter animasi, tapi ya sebenarnya sama aja sih. Kan kita belajarnya juga tools, pen tool ini nanti. Jadi saya pikir ya sama aja. Nanti saya share ini aja, linknya untuk belajar ini, apa cara membentuk
desain karakter animasi ya. Nanti di akhir jam, nanti kan masih lama ini waktunya ya. Nanti saya share di grup WA aja. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana caranya untuk membentuk gambar yang mirip ya, seperti di sebelah kiri ini. Nanti pakainya pen tool ya. Sebenarnya ya, misalnya kalian mau meremake atau membuat ulang sebuah gambar ya. Ini kan gambarnya formatnya JPEG, PNG ya. Gambar PNG tapi resolusinya rendah. Jadi kalau misalnya kita zoom, ini akan pecah ya, membentuk pixel warna. Ya, betul. Membentuk pixel warna, jadi akan pecah. Jadi nanti kita akan belajar gimana caranya membuat vektor ya, remake vektor dari gambar ini. Tuh. Nah, gambar ini kita duplikat dulu sampingnya. Udah. Nah, teman-teman, kita akan bikin si bentuk kotak ini dulu ya. Pakainya ada rectangle tool ya. Jadi di sini selain ada rectangle tool biasa, juga ada rounded rectangle tool. Nah, kita pilih yang rounded rectangle tool ini. Jadi nanti di tepinya itu bisa membentuk sebuah kurva melengkung ya, nggak lancip. Kita atur opacity-nya ya, biar sama seperti objek aslinya. Ya, jadi gini, udah. Jadi gambar yang shape rounded rectangle-nya udah jadi seperti ini ya. Tinggal kita kasih warna ya. Warnanya cukup disamakan ya sama warna yang di sebelah kanan ini. Jadi kita pakai namanya ini, tool eyedropper namanya. Kita klik dah sama gitu. Selanjutnya kita akan membuat ini objek yang di sini ya. Di bawahnya ya. Itu kita akan pakai namanya pen tool. Ini kita transparanin dulu biar kelihatan gambar aslinya ya. Kira-kira segini aja dah. Kita klik namanya pen tool ya. Pen tool itu untuk membuat, bisa untuk menyeleksi, bisa untuk membuat shape ya, sesuai yang kita mau ya. Kita di sini bikin shape ini dulu. Jadi caranya kita klik dulu ya di bagian luar ini, terus kita sesuaikan ya lengkungannya sama objek aslinya. Jadi kita sesuaikan kayak gini. Kita segini, sini. Nah, ketika kalian pengen membuat shape, jadi kedua titik ya, ujung sama ujung itu harus ketemu ya. Tadi kan kita bikin ujung awalnya di sini. Nah, ketika sudah sama ya, kira-kira udah mirip shape-nya, nah kita klik shape ujung yang tadi ya. Jadi kedua ujung ini saling bertemu, baru dia bisa membentuk shape. Tinggal kita warnain ya. Kita eyedrop ke warna gambar aslinya. Sama kan? Terus kita opacity-nya kita kurangin biar kelihatan ya gambar aslinya. Nah, kita bikin objek yang sama lagi ya untuk objek di bawahnya ini. Kita taruh titik di luar dulu, terus sesuaiin lengkungannya ini ya biar sama.
Dua titik harus ketemu ujungnya. Nah, baru membentuk sebuah shape. Lalu kita eyedrop biar warnanya sama. Ya. Bisa kalian pakai tombol I, bisa kalian klik toolnya langsung di sebelah kiri. Ini namanya eyedropper tool. Eyedropper tool ya. Nah, udah sama. Terus tadi objek ini yang kotak rounded rectangle-nya kita opacity-nya kita naikin ya biar kelihatan. Terus ini juga naikin semuanya jadi 100. Nah, kira-kira udah ya, tinggal kita ini manipulasi objek kedua objek ini biar sama kayak objek yang berada di paling belakang ini ya, biar sama kayak si kotaknya ini. Jadi kita potong objeknya ya, pakai namanya Pathfinder tadi ya. Kita bisa pakai yang namanya divide. Nah, kita klik divide. Nah, tadi kan fungsi divide untuk membagi objek menjadi beberapa bagian ya. Nah, tadi sudah saya klik, terus di sini otomatis objeknya jadi terpisah-pisah gitu. Nah, tinggal kita delete aja objek yang nggak kita inginkan ya. Oke, divide. Udah begini, terus kita tinggal bikin ini talinya ya. Bisa pakai yang namanya arc tool. Arc. Ini. Arc tool. Sini aja. Segini dulu ya. Terus ini kan belum kelihatan garisnya. Terus kita naikin stroke-nya. Nih, stroke ketebalannya ya, biar kelihatan. Misalnya kita kasih 20 poin. 20 pt atau poin. Nah, ini kan baru sebelah ya. Kita tinggal bikin kebalikannya. Caranya adalah kita transform objeknya. Klik kanan, transform, terus reflect ya, reflect. Itu untuk membalikan, tinggal copy itu aja. Tinggal kita satuin gini. Kita klik group ya. Jadi satu ya. Terus kita balikin. Nah. Gini. Tapi di objek aslinya kan ujungnya tumpul ya. Sedangkan yang saya bikin tadi objeknya masih nih, rata gitu, nggak tumpul ya. Jadi kita pilih tool stroke ya. Di sini di tab window terus stroke. Pilih yang namanya stroke. Kita tinggal pilih cap-nya di bagian cap. Cap ini adalah artinya ujung ya. Jadi kita bisa pilih ujungnya mau rata, mau membulat, ya, ataupun projecting cap ya, sama hampir sama kayak yang pertama tadi. Kita pilih yang tumpul ya. Jadi mirip samalah sama kayak yang aslinya. Tinggal kita sesuaiin aja. Ini kita sesuaikan ukurannya biar sama. Ini, terus stroke-nya kita tebelin. Ternyata kurang besar ya. Bentar. Nah, segini aja kira-kira. Wah, besaran deng. Segini aja dah, Bapak. Jadi kita buat semirip mungkin sama gambar aslinya ya. Ini udah jadi garisnya, kita tinggal tarik ke yang tadi. Nah, gini.
Kira-kira ya udah mirip ya, hampir sama ding. Tinggal kita hapus objek ini, gambar yang tadi aslinya kita hapus ya, udah jadi. Ya, kira-kira ya nggak sama banget sih, cuma ya mirip-mirip gitu aja. Nah, itu adalah cara manual untuk namanya tracing ya. Tracing menggunakan pen tool. Jadi membuat ulang dari gambar yang sudah ada ya. Selain tadi kita bisa bikin caranya dengan membuat shape-nya satu-satu, itu juga kita bisa yang namanya trace auto trace ya. Jadi tracing otomatis. Ya, kita tinggal klik gambarnya. Ini kan tadi ya gambar yang di zoom pecah. Kita klik aja gambarnya. Nah, terus di sini ada namanya image trace ya. Ada macam-macam ya. Tracingnya, bentar. Nah ini adalah tracing presetnya. Ada default, high fidelity photo. Ini untuk tracing biar hasilnya itu kualitas tinggi ya. Terus ada low fidelity photo, 3 colors, 6 colors, 16 colors, shades of gray dan lain-lain ya. Di sini tinggal sesuaikan sama tracing modenya yang kita pengen pakai ya. Karena di sini kita akan men-tracing logo, bukan logo sih, kayak icon ya. Ini icon. Kita pilih yang ini aja. Bentar, coba high fidelity photo. Nah, udah gambar aslinya udah hilang ya. Bentar, saya duplikat dulu. Kita trace high fidelity photo, udah jadi gitu. Kira-kira sama nggak sama kayak yang saya bikin tadi manual? Gampang yang mana? Gampang yang auto trace ya. Jadi kita cuma tinggal ngeklik satu kali, udah jadi. Gitu namanya tracing otomatis. Jadi kita nggak perlu bikin shape-nya satu-satu kayak yang saya bikin tadi. Cuma klik aja, udah jadi. Dan ini gambarnya nggak pecah, karena ini vektor ya. Cuma kekurangannya, kalau sumber gambarnya pecah atau jelek ya, tadi kan lumayan pecah-pecah ini kalau di zoom. Jadi nanti hasil tracing otomatisnya itu nggak lurus-lurus banget gitu, nggak rapi ya. Kalau dari jauh kita lihat kayak gini mungkin rapi ya. Cuma kalau di zoom, ini akan ada banyak garis yang nggak sesuai kayak yang ini. Nah, kita zoom aja. Ini kan patah, ada patahan kayaknya di sini. Karena tadi gambar sumbernya atau source-nya itu nggak memiliki resolusi yang rendah. Ya. Jadi resolusinya rendah, kita trace auto, ya jadinya kayak gini. Gambarnya nggak bagus-bagus banget. Jadi hasil tracingnya ya ada yang melebar ke sana ke sini ya. Cuma kalau dilihat dari jauh kayak gini emang nggak kelihatan sih. Nah itu bedanya tracing auto sama trace manual. Hasilnya emang lebih rapi yang tracing manual, cuma ya prosesnya agak sedikit lama gitu. Beda sama kalau auto trace kan cuma tinggal satu kali klik langsung jadi. Cuma ya gitu kalau emang source-nya atau gambarnya itu resolusinya rendah atau jelek pecah gitu ya, nanti hasilnya juga nggak terlalu rapi. Nah itu teman-teman ya, materi tracing. Ya. Nanti untuk materi ini juga bisa kalian ini ya praktekkan buat membuat karakter animasi ya, sama aja kok caranya. Cuma kan di sini saya trace-nya icon bukan animasi, bukan karakter animasi. Sebenarnya sama aja caranya nanti ya. Tinggal kalian trace pakai pen tool ya. Kalau ada objek yang tidak bisa kalian bikin dengan tool yang di sini, kalian pakainya pen tool. Jadi kalian bikin manual. Nah, tapi kalau ada objek yang bisa dibentuk dengan tool yang ada di AI ini, kalian tinggal pakai aja. Contohnya kayak yang tadi, kayak di gantungan ini, ya. Ini kita nggak perlu trace manual ya. Nanti kalau di trace manual bisa-bisa nggak simetris antara kanan dan kiri. Kita tinggal pakai yang namanya arc tool. Ya. Jadi
tool di Adobe Illustrator ini sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Nanti kalian tinggal pelajari aja ya. Tinggal kalian pelajari, ada tutorial di YouTube juga banyak, nanti kalian pelajari satu-satu biar tahu ya fungsinya apa. Jadi nanti tinggal disesuaikan sama kebutuhan aja. Mau bikin ini, misalnya mau bikin apa, toolnya tinggal cari di sini. Kalau nggak ada, pakainya pen tool gitu ya teman-teman. Oh ya, nanti saya share ini ya, link YouTube buat ini membentuk karakter desain animasi. Nanti saya share di akhir pertemuan di grup WA-nya. Ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang belum jelas gitu? Ada? Halo, teman-teman? Belum ada pertanyaan, Pak. Gimana? Belum ada pertanyaan. Belum ya. Jadi sudah cukup jelas ya apa yang saya terangkan ya. Kebetulan saya di sini nggak asisten sendirian ya. Ada temannya. Kayaknya berhalangan hadir juga. Ya, jadi gitu aja ya teman-teman. Nah, ini masih ada sekitar waktu berapa ya? Ada 40 menitan ya. Saya akhiri sekarang aja ya. Nanti habis ini saya share linknya. Yang belum presensi, silahkan presensi dulu ya di grup WA-nya. Tadi saya udah share link presensi formnya. Tinggal kalian isi. Ya mungkin cukup sekian dulu ya pertemuan kali ini teman-teman. Mohon maaf apabila ada banyak salah. Selamat pagi ya.